Oke, ketemu lagi sama gua. Hari ini nama gua Dani Sulistiono. Hari ini hari apa ya? Selasa. Gua lupa ini tanggal berapa ya. Ini tanggal 1. Nama gua Dani Sulistiono, gua dari Seribu Roti. Kalau lu baru di channel gua, lu silahkan klik tombol subscribe. Jadi ada tombol subscribe di sana. Jangan lupa like dan komen kalau lu punya komentar atau ada yang mau lu tanyain. Jadi kali ini masih tentang perang di Rusia dan Ukraina. Jadi ada banyak hal yang gue rasa masing-masing orang lihat kejadian ini dengan sudut pandangnya masing-masing. Coba balik lagi karena gue masih fokus dengan khususnya di dunia ekonomi, lepas dari dunia pertahanan dulu. Gue bikin video ini tujuannya pertama adalah secara nggak langsung kalau lu kemarin ngikutin channel gue yang kemarin atau video gue yang kemarin, lu bisa lihat bahwa mata uang jelas dijaga negara ya. Jadi lu bisa lihat kemarin jelas banget bahwa mata uang itu dijaga sama negara masing-masing. Mereka nyebutnya namanya Federal Reserve, ada yang nyebutnya kalau bahasa Indonesia nyebutnya namanya cadangan devisa. Kita bisa lihat di sini kemarin di Rusia itu punya 12 miliar dolar dalam bentuk uang tunai dan 630 dolar ada di bank lain. Gampangnya di Amerika lah, biar simple. Sementara kebutuhannya, artinya ini Russian private sector, perusahaan atau swasta atau pribadi itu cuma punya duit 65 miliar. Artinya kalau ini dijumlahin aja, ini anggap aja 10 dan ini 630 berarti sekitar 650. Itu sudah jelas bahwa di sini tulis bahwa pemerintah punya lebih banyak uang dolar daripada kebutuhannya. Ini bisa lihat ya. Jadi dia bahkan klaim there's no way Rusia will ever run out foreign currency. Jadi nggak akan pernah tuh yang namanya Rusia itu kekurangan mata uang. Andainya pun dalam waktu ini dalam kondisi emergensi ya kan, bank sentralnya atau bank BI-nya itu bisa tarik semua cadangan tadi, lalu kasih uang itu ke bank komersil kayak di Indonesia misalnya dari BI, ini bank komersil misalnya Bank Mandiri, BCA, BRI, terus semua depositor could be paid in full, artinya semua bisa dibayar karena uh, swasta dan pribadi itu cuma ada totalnya cuma 65 miliar, dia punya cash 12 miliar ya. Jadi kalau ini aja dikurangin ini dia cuma kurang gampangnya 50 miliar. Sementara di luar dia masih punya cadangan 600 miliar lebih. Artinya kalau semuanya narik dia masih sisa sekitar berapa nih? Kalau ini 6,5 dikurang 60 sekitar 600 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 590 biar gampangnya lu inget 600 miliar dolar. Itu sebabnya dari sini setidaknya sudah jelas bahwa namanya mata uang itu jelas tidak dijaga negara. Jadi kalau lu main di forex, lu mesti tahu hal-hal beginian karena biar lu tahu bahwa video gue yang waktu itu juga kenapa ada hedging, kenapa ada forex hedging dan kenapa ada lu di sana itu juga menjelaskan bahwa ya lu ngapain main di situ kalau kalau semua perusahaan itu sudah mematok bahwa kenaikan dan penurunannya kurang lebih 1%. Kecuali ada chaos. Nah, chaos tuh kayak gini sekarang nih. Yang kebetulan terjadinya di
di Rusia. Rusia sama ini kan, ini BI-nya Rusia, lo bisa lihat cadangannya 630 miliar dolar ya. Sama seperti yang ditulis ini. Dan swasta cuma perlu 65 miliar, gampangnya ini 60 miliar lah. Ini 10 miliar dan ini 610 biar gampang. Jadi ada 600 berapa ya? Atau 650 lah ya. 650 tambah 10 ada 660, kebutuhannya cuma 60 miliar. Artinya kalaupun semuanya ditarik pun Rusia nggak akan goyang karena mata uang, karena dia masih punya cadangan 600 miliar dolar. Ya, jadi sampai sini clear, lo bisa lihat betapa kuatnya Rusia gitu. Maka yang diserang sama Amerika kemarin itu adalah ini Swift-nya dimatiin dan ini nggak bisa ditarik nih, kan gila ini menurut gua. Jadi kasarnya gue nitip uang ke lu ya, 600 miliar dolar ya kan, terus sama lu bekuin gitu. Itu agak konyol aja menurut gua sih ya. Dan di situ lu bisa lihat lu bisa lihat tadi ini dijaga negara dan betapa lemahnya lu kalau ya bukan apa ya, betapa konyolnya Swift ini nih. Jadi dia ngontrol semua negara. Begitu lu punya power yang sama-sama, lu bermain di sanksi ekonomi. Sama kayak kemarin Tiongkok waktu perang dagang sama Amerika kan, Huawei nggak boleh masuk. Itu agak konyol juga, dan sabarnya Tiongkok nggak perang gitu. Kalau perang sih bisa aja, mungkin nggak ada keperluannya juga karena Amerika pasar terbesar dan mereka juga minjemin ke Amerika duit yang cukup banyak sama kayak Rusia nih. Jadi dari sini lo bisa clear ya bahwa mata uang itu dijaga negara. Yang selanjutnya adalah saham. Gua kemarin sempat bilang betapa lebih amannya saham karena uh, saham ya ada yang namanya batas atas nih, gara-gara ada ini juga ada keputusan mendadak kayaknya nih. Jadi BI ubah batas auto reject. Jadi saham itu hanya bisa naik, tadinya itu 20, 25 dan 30%. Ya, kita pukul rata aja 25% lah. Jadi umpama tadinya harga sahamnya 1000, dia hanya bisa turun jadi 750 dalam satu hari yang sama. Dan dia bisa hanya naik Rp250 di hari yang sama. Jadi tadinya misalnya 1000, dia cuma bisa maksimal naik jadi 1250 dan dia bisa turun maksimal cuman 750. Jadi plus minus 2,5. Itu sebabnya gue bilang betapa amannya saham. Dan gue lebih cenderung saham karena ada presiden direktur dan lain-lain sebagainya. Terus gue bilang gue gak tertarik forex karena ya ini tadi kan, forex itu dijaga negara gitu. Ini contoh Rusia tadi. Ini udah aman, semua udah aman. Ternyata ada satu faktor lagi yang sekarang juga menyadarkan lu bahwa ada yang namanya Swift. Swift ini agak konyol juga. Jadi kalau lu sekarang lagi bermain forex dan lu pegang mata uang rubel, ini agak ngeri sih. Dan gue yakin pasti ada yang menang dari sini. Sebenarnya kalau lu megang duit, inilah waktunya lu beli mata uang Rusia, karena dengan cadangan sebanyak ini suatu saat dia pasti naik lagi rubelnya. Dan gue yakin itu termasuk sahamnya. Jadi kalau sahamnya dibeli dengan harga rubel, itu gue cuman belum temu nih dia ada nggak bursa efeknya di Rusia. Kayaknya sih belum ada karena masih lebih sosialis ya dibanding Cina yang sudah membuka bursanya kembali tahun 1992, sehingga orang bisa beli saham perusahaan di negara Cina, di negara Tiongkok. Jadi ini biar jelas ya, sekarang naik turun dipatok jadi 10%. Jadi kalau tadinya 1000, biar gampang ya, hanya bisa turun ke 900 karena 10% dari 1000 kan 100 perak. Dan kalau naiknya katanya sih masih boleh di atas, masih 25%. Jadi naik masih bisa jadi 1250, tapi sementara kalau turun nggak boleh kurang dari 20. Nah, apa hubungannya dengan kripto? Lo bisa lihat di sini kan. Kalau lu memahami betul, ya harusnya dari sini lu sadar bahwa
betapa amannya lu bermain saham karena dijaga sama negara dengan banyak faktor, ada underlying, ada perusahaan underlying, ada akuntan publik ya kayak PMG, EY, Ernst Young, terus dan lain sebagainya. Dia juga ada underwriter ya kayak Mandiri Sekuritas, ada MNC Sekuritas misalnya, atau ada yang lain-lain lah. Uh, ada Trimegah ya. Jadi banyak banyak layarnya untuk melindungi ini gitu. Nah, selanjutnya adalah mata uang. Mata uang kemarin gue udah bilang dijamin negara, dijaga negara. Ini contoh Rusia, ya kan? Dia jagain kebutuhan masyarakatnya sebesar 60 miliar dolar mata uang asingnya. Sementara dia punya cadangan 630 dolar beserta cash besar 12 miliar dolar. Jadi dari sini sudah jelas bahwa sepanjang zaman kalau nggak ada chaos kayak sekarang nih ya, dan dia tidak diblok dari SWIFT, nggak akan terjadi rush. Rush itu penarikan besar-besaran. Dan harusnya yang rush itu adalah, kalau mau jujur, harusnya yang sebenarnya bisa rush sebenarnya adalah ini negara-negara yang sekarang lagi nyimpen Federal Reserve kayak Indonesia lah ya. Lo naruh di Amerika, lo sebenarnya kalau mau rush ya rushnya sekarang. Harusnya Amerika kita bikin rush, jadi semua negara tiba-tiba narik dananya karena takut nggak bisa diambil, sama kayak zaman 2008 ya, deposito diambil mendadak tiba-tiba sehingga terjadi terus 98 lah terjadi rush, semua bank orang karena terlalu panik duitnya pada diambilin cash karena takut besok gak ada duitnya. Ya ini kan sebenarnya hampir sama. Lu tiba-tiba punya duit 600 miliar ya kan, lu mau ambil duitnya nggak bisa. Ini agak konyol aja sih. Jadi harusnya Indonesia dan lain sebagainya, kalau dalam tanda kutip nggak ada urusan sama sama pro atau dan kontra, ini Swift sebenarnya jatuhnya agak berbahaya juga kalau terlalu banyak ya. Satu sisi lo aman, di satu sisi lo punya duit sebanyak ini nggak bisa lo pakai gitu, padahal lagi perlu gitu. Lepas dari kontroversi bahwa duit ini akan dipakai perang, itu hal yang lain menurut gua. Artinya kalau semua negara sadar, Indonesia, Malaysia gitu ya, atau semua negara yang punya kebutuhan atas dolar, pound sterling gitu ya, atau khususnya dolar lah, lu bisa bayangin ya kan, lu taruh duit dan lu nggak bisa ambil gitu, 600 miliar, lu bisa bayangin kemana, nggak pusing kepala lu. Harusnya semua negara nih, cuma emang kompornya dia emang keren ya, dibikin seolah-olah hanya salah Rusia. Jadi kemarin gue sempet nonton seorang profesor jelasin di Chicago Booth, dia jelasin bahwa ini karena Amerika, NATO, dan Uni Eropa, tiga orang ini ingin negara buffer ya, artinya si Ukraina dan Georgia ini masuk jadi lingkaran mereka gitu, yang notabene atau sepanjang sejarahnya semua negara, yang 15 negara pecah dari Uni Soviet itu tadinya satu bagian dengan Rusia. Lo bisa bayangin gue sama lo lagi selek gitu kan, terus kita harus hidup bertetangga, lo bisa bayangin kan, di perbatasan lah gampangnya. Itu memang agak kurang nyaman. Seandainya si Georgia sama Ukraina ini bersifat netral, artinya daerah buffer lah, nggak ada yang, kalau atau kayak Indonesia lah, non blok lah, dia nggak pro kanan dan nggak pro kiri, nggak akan terjadi perang ini karena setidaknya ada satu layer, ada satu rumah lah. Kalau di rumah gua ada tetangga gua gitu ya, terus ada satu rumah lagi, itu masih nggak terlalu berasa lah. Tapi kalau langsung sebelah sebelahan kan, lo bisa bayangin lo lagi duduk di teras dan lo ngelihat moncongnya nuklirnya Rusia, yang sebelah ngelihat moncongnya nuklirnya Amerika, apa nggak nyut-nyutan kepala lu tiap hari, apalagi yang jaga di perbatasan kan. Jadi memang sebenarnya di profesor tuh bilang, pendapat gua nggak akan terkenal karena gua ada di Amerika dan gua orang Amerika. Cuma kalau kita mau menyadari sebenarnya yang biang kerok atau yang bikin masalah tuh kita, itu salah satu profesor eh, politik di Chicago Booth, dia menjelaskan itu. Kapan-kapan videonya gua kirim ke lo atau gua kasih linknya di bawah, lo bisa nonton sendiri bahwa yang biang kerok atau yang mau mulai menurut dia adalah uh, mereka sendiri gitu. Jadi perang itu terjadi karena itu. Jadi balik lagi ke sini. Nah, apa hubungan ini? Biar jelas bahwa
Lo bisa bayangin kalau kripto siapa yang jagain gitu kan? Kalau nggak ada bank sentral betapa mengerikannya. Dan saham juga sama, kalau lu nggak dikontrol betapa mengerikannya. Gitu. Jadi yang main kripto sekali lagi lu, gua harap mulai berpikir baik-baik, eh, karena ini aja yang dijaga bisa tiba-tiba di suspend gitu kan, lu bayangin. Nah, kalau kripto itu tidak ada yang jagain, lu bisa bayangin kalau tiba-tiba kayak sekarang lah, gue baru baca tadi berita bahwa YouTube sama Facebook itu memblok semua media milik Rusia. Jadi media milik Rusia tidak ada di YouTube dan di Facebook. Begitu juga eh iya begitu juga Facebook maksudnya. Jadi lu bisa bayangin sekarang kita cuma terima berita dari sebelah doang. Kalau lu nggak pakai VPN, namanya VPN tuh Virtual Private Network ya. Jadi lu bisa buka info di web yang lain gitu ya. Kalau Rusia kan .ru gitu ya. Dan mungkin agak jarang cari yang bahasa Inggris gitu karena memang Rusia agak baik juga, dia tidak menjadi hegemoni, tidak ingin seluruh dunia harus mengacu ke dia, dia cukup dengan dunianya dan dia bangun negaranya sendiri, tapi dia pengennya gue nggak mau diutak-atik gitu, sehingga bahasa apa efeknya adalah bahasa Rusia tidak seinternasional seperti bahasa Inggris. Dan contohnya gue ya gue nggak bisa cari dan gue tidak bisa baca berita yang dalam bentuk bahasa Rusia. Oke, sekian dari gua. Gua mau bikin roti. Jadi untuk lo yang masih bolak-balik ngomongin kripto, lu coba timbang-timbang lagi. Ini penjelasan gua dan kejadian nyata sekarang bahwa apa yang gue bilang soal eh, forex itu sekarang kebetulan terjadi. Ya lu bisa lihat nih ya, si dari Rusia nih kan 600 miliar dolar, eh, cashnya 12 miliar, kebutuhannya cuma 60 miliar, dia udah jagain kebutuhan penduduknya surplus, artinya lebih 600 miliar. Terus artinya kalaupun semuanya tarik tunai mata uang asing ya, semuanya sebenarnya ada kalau Swift-nya tidak diblok. Ya, Swift ini agak konyol juga nih. Swift ini yang kemarin gue ceritain seperti blockchain ya, semua connect ke situ, tiba-tiba diblok. Lu bisa bayangin kalau misalnya lu sekarang ikut ya kan tanpa pemahaman yang baik, lu ikut-ikutan mempromosikan blockchain, kripto dan lain sebagainya, metaverse, tiba-tiba lu diblok, apa nggak konyol gitu. Jadi sebaiknya masing-masing, khususnya masing-masing negara, kalau skalanya negara ya kayak kita ada BSSN yang mulai mempertimbangkan lagi adanya teknologi buatan sendiri atau pro dengan bukan pro ya, kita non blok boleh lah, tapi harus diimbangi sehingga kalau terjadi di blok kayak gini minimal negaranya nggak guncang. Nah, satu lagi, kalau ada orang suka bilang ada satu oknum dalam tanda kutip, ya benar atau enggaknya, gue juga belum cari beritanya karena baru zaman ini begitu terjadi perang, lo bisa lihat data, ya kan? Katanya 98 itu ada satu pemain besar yang tiba-tiba borong, lo bayangin dolar dari 2000 di Indonesia ya, jadi 20.000, lo bisa bayangin. Dan oknum itu meraup ya luar biasa. Sekarang rubel ini lagi hancur-hancuran dan menurut gua di sini ada juga yang saat rubel ini dibikin hancur, ini pasti ada pemain besar yang borong nih di belakang layar. Karena dia yakin bahwa begitu Rusia balik lagi masuk ke lingkungan internasional, dia dalam kondisi aman. Lu bisa bayangin kebutuhannya masih surplus 600 miliar dolar. Yang 1 miliarnya itu kurang lebih 14 triliun. Lu bisa bayangin kalau dia punya 600 itu hampir 10.000 triliun. Dia titip di negara orang. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau bikin roti. Jadi poinnya adalah jelas mata jelas dijaga negara. Yang kedua adalah saham juga dijaga negara. Jadi kalau lu mau investasi ya lu baik-baiklah di luar sana dan belajarlah atau cari informasi lah dengan baik agar lu nggak kejeblos kayak sekarang Crazy Rich yang bikin banyak orang, bukan bikin banyak orang ya, mungkin dia nggak berniat begitu tapi dia membuat banyak orang loss dan banyak orang biasa juga jadi ngaco
Artinya nggak punya duit, belaga-laga punya duit, akhirnya nyusahin orang lain. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli roti. Belinya di 1000 Roti. Lu bisa klik linknya di bawah di deskripsi. Gua ada linknya, link dalam bentuk web dan link langsung ke apps. Kalau di GoFood namanya 1000 Roti, SR ya, nggak pakai E, 1000 Roti. Dia nyambung. Kalau lu ada saran misalnya rotinya dipisah, lu tulis di bawah, nanti gue juga perbaiki. Sementara kalau di Grab, gue masih pakai nama yang lama, yaitu Dewi Kitchen. Kalau di Shopee Food masih belum aktif karena masih ada proses yang harus dilalui dan belum ada waktunya untuk ngurus itu. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usaha lo lancar, karir lo lancar, dan semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.